Halo kawan semua, kembali lagi di konten segmen Bicara Bagus kali ini dan kita akan banyak bercerita tentang heboh pembelian Twitter. Namun sebelum itu masih seperti sebelum-sebelumnya bersama dengan kekawan Wardiman dan semoga Bro Wardiman selalu sehat supaya bisa menemani segmen Bicara Bagus ini untuk lebih jauh dari ini. Nah, tentu untuk kawan-kawan yang udah nonton konten kami, sekali lagi terima kasih. Sebuah hal yang sederhana mungkin kata terima kasih, tapi bermakna bagi kami. Dan semoga konten-konten ini bermanfaat untuk saya pribadi, Bro Wardiman, dan untuk kita semua. Nah, ini Bro, jadi kita diskusi untuk kawan yang nonton. Baru-baru ini kan Twitter dibeli sama Elon Musk. Ya, betul. Itu jadi trending bro, di mana-mana itu trending. Dan trendingnya juga sih trendingnya juga, nah buntutnya itu juga panjang, tapi nanti kita akan coba Hmm. cerita dulu kronologi pembelian dari Twitter ini. Dan ternyata memang sebenarnya prosesnya juga tidak langsung dibeli saja. Jadi Ya, Elon Musk akhirnya membeli Twitter seharga 44 miliar atau setara dengan 684 triliun. Bahkan nilai ini dilansir lebih mahal atau lebih lebih banyak nilainya dibanding pembangunan eh, IKN, IKN Ibu Kota Nusantara kita nantinya. Jadi dia menghabiskan beberapa bulan berunding dengan Twitter, bahkan hingga harus berhadapan di pengadilan sebelum terlaksana kata deal. Nah, kronologinya itu dimulai dari 31 Januari 2022. Max mulai membeli saham Twitter dengan ansuran hampir setiap hari, mengumpulkan 5% saham di perusahaan sampai pertengahan Maret. Di 26 Maret lagi 2022, masih yang aktif di Twitter dan memiliki puluhan juta pengikut mengatakan dia sering ingin membangun alternatif Twitter, mempertanyakan komitmen platform untuk kebebasan berbicara dan apakah Twitter merusak demokrasi. Dia juga secara pribadi mendekati anggota Dewan Direksi Twitter termasuk temannya dan salah satu pendiri Twitter, Jack Dorsey. Max dan Dorsey dikabarkan memiliki hubungan yang dekat. Nah, berlanjut keesokan harinya setelah secara pribadi memberitahu Twitter tentang peningkatan sahamnya di perusahaan, Max mulai mencari percakapan dengan beberapa dewan di media sosial itu untuk kemungkinan bergabung. Elon Musk menyebutkan untuk memasuki Twitter secara pribadi atau memulai persaingan. Nah, dalam bulan April, tepatnya tanggal 4, Musk dengan cepat menjadi pemegang saham terbesar Twitter setelah mengakuisisi 9% saham atau 73,5 juta saham yang senilai 3 miliar dolar. Di keesokan harinya lagi, Mas karena Max ini memiliki saham, akhirnya ditawarilah untuk duduk di kursi dewan. Namun ternyata tidak begitu saja untuk duduk di sana. Max masih masih mempertimbangkan hal itu. Nah, akhirnya karena hal tersebut, makanya Mas berpikir apakah benar kita akan membeli ini. Dan pada saat tawaran dari CEO tersebut, dari si mana lagi dari Twitter, akhirnya uh, Max tidak jadi menjadi duduk di kursi dewan. Malah Max ini menyebutkan dalam cuitannya di Twitter, wah kalau begini mending saya membeli Twitter itu sendiri. hmm. Terus setelah setelah banyak banyak sekali, sebenarnya apakah ini menjadi drama ya kawan, karena memang Ya, sangat panjang untuk proses yang dilalui oleh Max sebelum membeli. Dan 25 April 2022 itu saya masih ingat perdebatannya, Max mencapai kesepakatan untuk membeli Twitter yang akhirnya yang di awal tadi untuk menjadikannya sebuah perusahaan privat. Miliarder yang suka belak-belakan itu mengatakan dia ingin memiliki dan membuat Twitter privat karena menurutnya itu tidak memenuhi potensinya sebagai platform untuk kebebasan berbicara.
Makanya di 29 April 2002, Musk menjual saham Tesla sekitar 8,5 miliar dolar untuk membantu mendanai pembelian Twitter. Dan masuk di bulan Mei, memperkuat tawarannya untuk ke Twitter dengan komitmen lebih dari 7 miliar dolar dari berbagai kelompok investor, termasuk toko Silicon Valley, pemilik dari Oracle, Larry Ellison, Larry Ellison ikut juga untuk membantu pembelian Twitter ini. Sebenarnya sih banyak juga sih bro, beberapa pengamat melihat ini apakah mengapa Max sangat ngotot untuk membuat Twitter ini menjadi miliknya. Nah, dalam pernyataan di 13 Mei 2002 itu datang dari Max untuk membukukan proses pembelian Twitter. Dia perlu memastikan jumlah spam dan akun bot sementara itu. Maka di sini akun Twitter hampir jatuh. Justru Tesla yang naik karena dianggap bahwa tidak akan jadi. Karena Twitter tidak ingin memberikan beberapa data akun spam dan bot yang dimiliki oleh Twitter. 8 Juli 2002, Max mengatakan, wah dia akan membatalkan tawarannya untuk membeli Twitter setelah perusahaan gagal memberikan informasi yang cukup tentang jumlah akun bot. Nah, di 12 Juli 2002, Twitter menuntut Max untuk memaksanya menyelesaikan kesepakatan. Di 2022, di 19 Juli, berselang beberapa hari, seorang hakim Delaware mengatakan perselisihan hukum antara Max dan Twitter akan diadili pada Oktober mendatang. Jadi di bulan Oktober sebelumnya, 23 Agustus, seorang mantan kepala keamanan cyber di Twitter menuduh perusahaan itu menyesatkan regulator tentang pertahanan keamanan cybernya yang buruk dan kelalaiannya dalam mencoba membasmi akun palsu dan menyebarkan informasi yang salah. Max akhirnya mengutip pelapor sebagai alasan baru untuk membatalkan kesepakatan Twitter pembelian Twitter. Nah, di 5 Oktober 2022, Max menawarkan untuk melanjutkan proposal aslinya untuk membeli Twitter seharga 44 miliar. Twitter mengatakan akan menutup transaksi setelah menerima tawaran Max, dan Oktober 2022 atau 6 Oktober 2022, hakim Delaware menunda persidangan yang akan diadakan pada 17 Oktober hingga November untuk memberi kedua belah pihak waktu hingga 28 Oktober mencapai kesepakatan. Dilansir di The Washington Post, melaporkan bahwa Max mengatakan kepada calon investor Twitter bahwa ia berencana untuk memberhentikan 75% dari 7.500 karyawan perusahaan. 26 Oktober 2002, Max memposting video dirinya memasuki markas Twitter membawa wastafel yang menunjukkan bahwa kesepakatan itu akan diselesaikan. 27 Oktober 2002, setelah mengambil alih Twitter, Elon Musk pecat petinggi Twitter termasuk CEO sebelumnya, kepala keuangan serta penasehat umum. 29 Oktober itu dulu saya sebenarnya agak sedikit kaget Bang, ketika Max berhasil membeli Twitter, namun dia membawa wastafel ke dalam kantor Twitter. Dan tidak berakhir di situ saja. Elon Musk mulai melakukan hal yang menurut saya banyak kegilaan di dalamnya. Salah satunya adalah email pertama atau email kedua ya, Elon Musk sebagai pemilik itu mengirimkan surat ke seluruh semua karyawan bahwa setelah deklarasi dirinya pemilik tunggal dari Twitter, dia langsung memecat CEO Twitter, para kegrawal, si financial officer Segal, dan kepala urusan hukum dan kebijakan Vijaya Gadde, sosok sentral di balik pemblokiran mantan Presiden AS Donald Trump. Tak berhenti sampai di situ, The New York Times melaporkan beberapa orang yang dipecat oleh Trump, dan lebih lanjut 2 hari lalu Elon Musk juga memecat insinyur perangkat lunak Twitter Eric Fronhoeven melalui sebuah cuitan. Nah, itu diambil kurang dari sebulan setelah Musk menghapus perusahaan media sosial itu senilai 44 atau setara dengan 480 triliun. Dan pemecatan terjadi, dan bahkan sekarang setelah Elon Musk mengirim surat yang saya maksud tadi bahwa diberikan silakan bekerja keras, dan ketika tidak ingin bekerja keras ya silakan ambil gaji Anda selama 3 bulan dan silakan keluar dari Twitter. Nah, hal itu memicu beberapa kejadian, termasuk yaitu adalah resign massal dari karyawan
Twitter. Mana tuh bro? Elon Musk membuat dunia geger dan trending di mana-mana Pak. Ya, jadi kalau melihat memang kondisinya gimana ya. Jadi sebenarnya ada beberapa isu ya. Jadi kalau melihat kenapa top manajemennya dipecat sih wajar-wajar saja karena kan secara kalau melihat juga dari isunya Twitter kan rugi 4 juta dolar per hari ya dari ininya. Saya nggak tahu apakah itu benar, tapi kalau melihat kerugian dari 4 juta dolar per hari itu sepertinya memang wajar aja kalau umpama ingin pemecatan top manajemen akibat dari perubahan ini kan. Artinya ingin merubah Twitter dari core-nya dulu karena pasti core-nya putusan itu kan pasti diangkat dari top manajemennya itu. Tapi sebenarnya yang bikin viral itu yang terkait dengan surat itu kemarin ya. Jadi kemarin kan suratnya kalau nggak salah isinya itu uh, pegawainya disuruh untuk kerja kira-kira 10 jam ya per hari. Terus kalau tidak mau kerja 10 jam per hari ya udah terserah mau walk out atau gimana. Tapi sebenarnya kalau melihat juga dari isu yang kemarin ya yang sempat beredar terkait dengan whistleblower yang itu yang terkait dengan keamanan bahwa ada isu bahwa keamanan di Twitter itu membuat siapa saja pegawai Twitter itu dapat mengakses data-data milik orang lain di dalam database milik Twitter. Jadi kalau untuk pengurangan karyawan dalam hal ini untuk seumpama ya contoh ingin mengontrol isu terkait dengan sekuritas yang mungkin agak kurang baik sebelumnya itu mungkin kita berpikirnya ini strategi lain gitu karena kita ini melihatnya dia Elon Musk gitu. Artinya dulu orang percaya bahwa Tesla tidak akan seperti sekarang ini tapi buktinya akan seperti sekarang ini dan kalau melihat juga dari teori-teori yang ada memang agak sulit juga kalau kita mau mempertahankan seluruh karyawan dari Twitter untuk kondisi sekarang ini karena Twitter bukan lagi platform nomor satu ya. Jadi kalau melihat dari platform sosmed nomor satu kan sekarang kalau nggak salah itu TikTok ya. Jadi TikTok dengan sistem ads-nya yang berbentuk TikTok juga. Jadi kalau melihat dari kondisinya memang wajar saja untuk melakukan pengurangan karyawan. Tapi mungkin cara yang digunakan dalam hal ini pun kalau dilansir dari beberapa news itu ternyata 3 bulan severance itu ataupun 3 bulan gaji dalam hal pemecatan itu sebenarnya sudah lebih baik daripada regulasi yang seharusnya. Jadi itu untuk di luar negeri ya. Jadi kalau di dalam negeri kan mungkin agak agak berbeda ya terkait dengan regulasi dalam hal pemecatan ataupun pengunduran diri. Tapi kalau di luar negeri itu kalau mengundurkan diri 3 bulan gaji itu sudah sangat-sangat baik. Dan kalau nggak salah juga, Twitter itu kan memberlakukan kemarin full WFH, jadi dia work from home saat pandemi. Jadi coba bayangkan orang yang kebiasaan work from home ya, langsung disuruh datang ke kantor kan biasanya ini ya agak gimana ya jadinya agak muncul kemalasan gitu lah. Tapi itu pun saya nggak tahu apakah Elon mau memastikan atau mengharuskan karyawannya untuk masuk ke kantor ya. Tapi sepertinya memang ada beberapa yang dilansir juga di newsnya itu katanya yang jelas manajernya paham dan mengerti dan pekerjaan tidak ada yang terganggu sepertinya ada keringanan dalam hal itu. Tapi kalau melihat di sisi yang lainnya lagi bahwa gimana ya? Jadi kalau melihat dari sisi yang lain, bahwa dengan terjadinya pemutusan kontrak kerja itu bisa saja jadi Twitternya lebih ramping gitu. Jadi operasionalnya berkurang. Tapi melihat juga isu yang ada sekarang kan kelihatannya Twitternya agak lalot ya. Tapi saya tidak bisa masuk di akal saya tuh kenapa Twitternya yang lalot ataupun yang kurang maintenance itu bisa terjadi hanya karena pengurangan karyawan. Mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin teknikal yang harus harian diatasi ya terkait dengan bug-bugnya di Twitter karena mungkin jutaan orang yang menggunanya tiap hari. Tapi I don't get it, I don't get it. Mungkin ada hal lain dulu Pak Bagus yang mau disampaikan. Karena sepertinya memang ini adalah sebuah strategi dan kalau melihat juga belum tentu sebuah kesalahan ya. Terlepas dari di newsnya itu viralnya karena melihat Elon Musk seperti seorang yang apa ya, jadi yang sudah kelewatan terlalu pintar kali ya.
kayak gitu. Jadi dia sarkastik terkait Elon Musk karena melihat bahwa ini keputusan-keputusan yang diambil ini tidak logis seperti itu mungkin. Ya bro. Jadi memang kalau kita lihat ya, meskipun pemecatan sudah terjadi ya, dan namun namun beberapa waktu kemudian Twitter kembali meminta beberapa karyawannya untuk ya. Jadi memang kalau kita lihat bro, setelah isu isu resign massal itu, dan ini dalam laporan LBC, namun beberapa waktu kemudian Twitter kembali meminta beberapa karyawan yang sudah dipecat untuk kembali bekerja dengan alasan kebutuhan di sejumlah posisi. Bahkan di LBC melaporkan Twitter mengirim email kepada para karyawannya yang berbunyi, hai, segera efektif. Kami menutup sementara gedung kantor kami dan semua akses akan ditangguhkan. Kantor akan dibuka kembali pada Senin 21 November. Terima kasih atas fleksibilitas Anda. Silakan terus mematuhi kebijakan perusahaan dengan tidak membicarakan informasi rahasia perusahaan di media sosial dengan pers atau tempat lain. Sambung email tersebut, kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk masa depan Twitter yang menarik. Imbu email itu. Beberapa karyawan Twitter terjun ke sejumlah forum online untuk mendiskusikan keputusan untuk bekerja. Nah, mereka yang warga negaraan asing bertanya jika resign, apakah keputusan itu membahayakan visa mereka, ataukah apakah mereka akan mendapatkan pesangon yang dijanjikan. Nah, ini masih banyak isu yang beredar, bahkan di hari Rabu pada tanggal 16 uh, bulan 11 2022 itu, Max mengirim email kepada karyawan yang masih aktif yang berisi pilihan kerja hardcore atau mengundurkan diri dan diberikan pesangon. Dalam emailnya, Max meminta para karyawan harus sangat keras untuk membangun terobosan Twitter 2.0 dan jam kerja yang panjang dengan intensitas tinggi akan diperlukan untuk sukses, kata Elon. Dan ini menjadi sangat sangat menjadi sebuah apalagi namanya, sebuah isu yang sangat Ya, tapi kalau apalagi melihat namanya itu trending juga, karena Twitter bro. mm-mm. Ya Tapi kalau kalau melihat itunya juga, bro. Jadi kalau melihat dari ininya kan apa ya? Kita ini ya, sedang dalam masa yang tidak baik-baik saja ya. Jadi kalau melihat juga kondisi dunia saat ini, mungkin dilihat di mana-mana banyak ini ya, kebutuhan atas pekerjaan ataupun kebutuhan atas uang yang sangat ini. Apalagi terasa juga di Indonesia kan, yang kayak mungkin tahun depan kita akan resesi kan. Tapi di Amerika pun, yang notabene di Eropa pun, yang mungkin sekarang ini kan sedang bersiap-siap juga karena musim dingin dan lain-lain. Apalagi dengan terpengaruhnya terkait dengan perang Rusia dan ini kan dengan perang Rusia enak. dengan Ukraina. Ya jadi kalau melihat memang posisinya losing job is another way, but itu akan sangat-sangat ini sih berpengaruh terhadap taraf hidupnya mereka sendiri. Karena pada akhirnya dengan losing this job itu tidak segampang itu kan. Di dunia perputaran dunia digital itu kan, apalagi yang masalah programming itu kan sebenarnya putarannya cepat. Jadi orang banyak yang keluar dari Google, dari Facebook dan lain-lain. Jadi poolingnya itu pasti banyak orang-orang yang kompeten di dalamnya, di masa-masa pengangguran itu ya. Jadi mungkin sangat-sangat mudah bagi Elon untuk mengganti karyawannya terlepas dari kondisi yang sekarang ya, 50% lebih sampai 75% lebih orang resign dari Twitter. Karena kalau seumpama lu sudah resign itu beda lagi, artinya lu harus cari kerja lagi kan, dan belum tentu ada perusahaan yang akan menerima. Itu harus dipahami juga bahwa sekarang ini lagi zaman-zamannya susah cari kerja, Pak. Kalau melihat kondisinya ya. Itu
itu itu isu yang menarik sih. Baru juga update-nya itu Goto atau Gojek dan Tokopedia, salah satu holding perusahaan terbesar di Indonesia saat ini yang menaungi Gojek dengan Tokopedia kan mencat ya 1.300 karyawan. Itu baru-baru juga dilakukan oleh Goto. Nah, apa penyebab pastinya nanti mungkin kita akan coba ulik lagi. Ya, Nah, dan kembali kembali ke Twitter bahwa Elon Musk tak menyebutkan sih perihal karena kan memang tujuan Elon Musk ini adalah mengembalikan juga akun-akun yang diblokir oleh Twitter, termasuk ex presiden dari apa lagi namanya, Donald Trump, presiden Donald Amerika kan. Trump. Nah, semalam semalam hal-hal ini memicu jadi tagar yang paling banyak orang tweet di Twitter semalam itu adalah "Rip Twitter, Goodbye Twitter". Nah, ini berbuntut dari semua perjalanan pembelian Twitter dan isu pemecatan Twitter, resign massal, dan apakah Twitter akan berakhir di sini. Makanya di Twitter semalam itu banyak sekali, ramai sekali, grup di Twitter ramai sekali. Mungkin sampai saat ini masih sangat trending. Dan keputusan itu justru dibuat di antara momen krisis di platform Twitter yang ditinggalkan ratusan karyawan dan insinyurnya, menyusul surat ultimatum dari Elon Musk pada Kamis. Padahal sebelum Kamis itu PHK massal telah membuat karyawan Twitter menyusut menjadi tak sampai separuh dari jumlah semula itu 7.500 orang. Mundur massal itu menyebabkan krisis kekacauan di internal perusahaan. Setelah menutup kantor dan semua aksesnya pada Kamis petang waktu setempat, Elon Musk mengirim email kepada para senior software di perusahaan itu meminta mereka untuk melapor. Nah, setelah itu yang tadi saya sebutkan barusan ke kawan dan kawan Dimas, tagar RIP Twitter, karyawan mundur massal, dan jawaban Elon Musk memang lagi naik daun Twitter, bro. Nah, kita lihat saja nih, apakah benar-benar Twitter akan berakhir Ya, atau seperti apa selanjutnya. ya sih. Iya, Buktinya itulah. kan, Iya. buktinya kan sahamnya nggak kemana-mana. Jadi dalam news yang terakhir itu sahamnya nggak turun-turun amat sih. Beda kayak kemarin kan, waktu dia nggak jadi beli Twitter itu langsung selling, banyak yang selling sahamnya Twitter. Tapi kalau dari kondisinya sekarang nggak jalan kemana-mana. Dan kalau perusahaan besar sih pasti ada way, selalu ada way-nya. Ini bukan perusahaan kecil yang sekali nggak bisa atau sekali mandat itu langsung mati kan. Ini bukan hal seperti itu. Saya yakin Twitter masih akan ada, tapi kita nggak tahu apakah memang Twitter masih bisa menjadi platform sosial media ataupun menjadi platform lainnya yang mungkin hanya Elon Musk yang tahu. Seperti itu sih Pak Bagus. Apakah ada tambahan lagi? Jadi saat ini kita berharap yang tahu hanya Elon Musk, Tuhan, dan para petinggi Twitter. Akan kemana ke Twitter, akan kemana ke si apa ya namanya, dia seorang bilang kan dia gambar burung tuh warna biru, akan kemana ke cuitan-cuitan yang sering mengisi hari-hari ke kawan semua. Semoga tetap akan kembali dan tetap akan memberikan yang terbaik. Mungkin itu saja, Bro. Kalau memang Ya, tidak ada, kita akhiri. Untuk ke kawan semua yang menonton, sekali lagi tetap datang lihat konten kami di Bicara Bagus dan semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.